kita stop lah ini. Saya ulangi ya, kita stop ya. Warga pun, rakyat pun yang punya hak suara ini kita tolak dan ayo bersama-sama kita lawan. Gerakan tolak politik uang, Effendi Naibaho menyuarakan pemilu demokratis dan berkualitas. Politik uang menjadi salah satu ancaman serius pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Petalolo, saat menjadi narasumber dalam webinar Politik Uang, Potensi, Pencegahan, dan Penindakan pada Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023 dikutip dari situs DKPP. Mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara 2 periode Effendi Naibaho mengatakan, makin banyaknya partai dalam pemilu kali ini membuat kompetisi pileg makin sengit, belum lagi calon legislatif harus berkompetisi di internal dan eksternal sehingga membuat mereka menempuh perilaku yang penting menang, apapun caranya, karena memang kompetisinya sangat sengit, ditambah lagi pilpres dan pilkada membuat pemilu rawan politik uang. Melalui Hot Jurnal Effendi Naibaho, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023, menyuarakan pemilu yang demokratis dan berkualitas. Stop politik uang, tolak politik uang, lawan politik uang. Selamat sore Bang. Sore. Tidak lama lagi kan Bang kita melaksanakan pemilu tahun 2024. Ya. Seperti apa Abang melihat atau proses pemilu tahun 2024 ini Bang? Oke, jadi ya kita akan diperhadapkan lagi dengan pemilihan umum untuk kelanjutan konstitusi kita. Nah, di pemilu 2024 ini itu kan ya eskalasinya ataupun aktivitas itu kan semakin apa karena pilkadanya bakal serentak seluruhnya dan ada beberapa kepala daerah ataupun caleg-caleg yang katakanlah yang berwajah barulah atau yang berwajah lama juga akan tetap gitu. Tapi ya bagaimana supaya pemilu 2024 ini yang secara langsung itu yang sudah kelima kali akan dilaksanakan bisa berlangsung lebih adil, bijaksana, demokratis dan betul-betul dari oleh dan untuk rakyat. Itu hakikat demokrasi kita. Itu dia. Oke Bang, Ya. masalah proses atau perjalanan pemilu tahun 2024. Jelas kita tahu kan ada juga partai baru, artinya persaingan ini kan makin ketat. Bagaimana Bang menyikapi atau memandang atau melihat seperti apa nanti prosesnya ini Bang yang akan terjadi? Sebelum ke sana saya kira ya itu kan ya masing-masing calon lah figur yang untuk memenangkan bagaimana caranya. Cuma saya ingatkanlah, tolong dihentikanlah kegiatan atau apapun namanya yang terkait dengan money politik, politik uang. Saya kira itu ya, ayolah untuk tidak kita lakukan lagi dari 4 pemilu itu, ini pemilu kelima, bagaimana supaya pemilu ini semakin berkualitas. Karena apa? Kalau money politik ini masih terus dilanggengkan, dibiarkan atau apapun sebutannya ya, itu menurut aku ya, yang juga sudah pernah ikut di pertarungan politik ini, itu akan semakin memperburuk kehidupan dan cita-cita demokrasi kita. Karena apa? Ya untuk apa misalnya? Untuk memperoleh suara terbanyak itu, saya harus mengeluarkan uang sekian. Memang agak lucu juga lah. Ada teman saya yang berpendapat, sebenarnya syarat untuk caleg ini ada 3. Yang pertama elektabilitas, popularitas, dan isinitas. Nah, isinitas ini maksudnya duit itu.
konotasinya duit ya. Nah, tolonglah para caleg-caleg kita ini, baik nanti di DPD, di DPR RI, provinsi, kabupaten kota, juga kepala daerah, stoplah itu money politik itu. Stoplah menyogok rakyat. Walaupun rakyat saya ketahui juga, siapa sih nggak mau uang kan begitu. Nah, tapi saya juga mengimbau lah, meminta supaya rakyat juga menolak ini. Dan ayo kita lawan loh apa ini, money politik ini. Masa terus-terusan dengan money politik? Ya janganlah. Harus dengan uang baru saya bisa duduk. Nah, saya saja dulu yang pernah 2 periode di DPRD provinsi ya, yang tanpa uang ya. Nah, mudah-mudahan saya dengan susah payahnya melaksanakan amanah rakyat itu. Untuk apa? Untuk kepentingan ataupun kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Nah, kalau saya sudah keluar uang sekian, nah, pertanyaannya apakah uang ini harus kembali atau bagaimana gitu. Nah, jadi saya himbau untuk pemilu, untuk Pilsum 2024 nanti, rakyat supaya menolaknya dan kita lawanlah. Nah, bagi pelaku politik ini ya tolonglah. Bagaimana supaya Indonesia ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu saya kira. Nah, Bang Effendi, tadi Abang membicarakan ada 3 poin yang saya dengar dan saya sangat tertarik atau menyoroti masalah isinitas. Isinitas ini kan kita katakan itu isi sebuah tas itu tak uang. Ini kan lebih cenderung digunakan oleh para politikus ini untuk seperti serangan pajar lah. Artinya lebih menonjol dia menggunakan uang ini untuk mendapat apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki, baik itu di pemilihan presiden, baik itu legislatif, baik itu di pilkada. Sebagai abang mantan anggota DPRD Provinsi 2 periode, apa bang sikap abang atau sikap tegas abang melalui video ini yang ingin abang sampaikan ke semua, baik pelaku politik, baik masyarakat? Yang pertama, ayolah kita stoplah politik uang itu, money politik itu, dan kemudian itu harus kita tolak dan harus kita lawan money politik itu. Kenapa? Kalau seseorang itu tasnya itu penuh dengan duit, nah apakah namanya ini demokrasi yang berkualitas, pemilihan langsung yang berkualitas? Saya kira tidak. Nah, jadi dari mulai pemilihan presiden, pilpres, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, juga pilkada, kepala daerah, gubernur, bupati wali kota, saya kira ayolah kita stop lah ini. Saya ulangi ya, kita stop ya. Warga pun, rakyat pun yang punya hak suara ini kita tolak dan ayo bersama-sama kita lawan. Itu saya.